Tahu nggak sih kalian apa itu mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, lokal D19. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam mad. Macam-macam mad terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mad iwad, yang kedua mad lain, dan yang ketiga mad arid li sukun. Sebelum kita ke materi pokok, terlebih dahulu kita mengulang pembelajaran sebelumnya mengenai mad. Mad secara bahasa artinya hukum bacaan yang dibaca panjang. Apabila ada huruf mad maka dibaca panjang. Huruf mad ada 3, yang pertama alif, waw, dan ya. Kalian kan sudah mengetahui tentang apa itu mad, maka selanjutnya kita ke materi pokok, yakni tentang mad iwad. Iwad itu artinya pengganti. Jadi, mad iwad itu adalah hukum bacaan yang dibaca panjang apabila ada fathah tain yang berada di akhir kalimat atau tanda wakaf, maka cara membacanya dipanjangkan, yakni 1 alif 2 harakat. Contoh mad iwad. Yang pertama, wa yansurukallahu nasran aziza. Pada lafal aziza harus dibaca panjang karena ada fathah tain yang berada di akhir kalimat atau wakaf, jadi harus dibaca panjang 1 alif 2 harakat. Contoh yang kedua, bima ta'maluna khabira. Pada lafal khabira juga harus dibaca panjang karena ada fathah tain yang berada di akhir kalimat atau tanda wakaf. Jadi cara membacanya khabira, bukan khabiran atau bukan khabiran. Nah, bukan pendek dan bukan pula dibaca tanwin lagi, melainkan sudah dihilangkan dan diganti panjang atau mad menjadi bima ta'maluna khabira. Selanjutnya pembahasannya tentang mad lain. Mad lain secara bahasa artinya lunak. Jadi, mad lain itu adalah hukum bacaan yang dibaca panjang apabila ada huruf yang berharakat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah, yakni waw sukun dan ya sukun, maka dibaca panjang. Cara membacanya 1 alif 2 harakat atau 2 alif 4 harakat atau bisa juga dengan 3 alif 6 harakat. Contoh mad lain. Yang pertama, li'ila fi Quraisy. Pada lafal Quraisy itu harus dibaca panjang karena ada huruf ra yang berharakat fathah dan setelahnya ada huruf ya yang berharakat sukun atau mati, maka harus dibaca panjang yakni 1 alif 2 harakat. Maka dari itu cara membacanya adalah Quraisy, bukan Quraisy. Nah, bukan seperti itu ya. Contoh yang kedua, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pada lafal khauf harus dibaca panjang karena ada huruf kha yang berharakat fathah dan setelahnya ada huruf waw yang berharakat sukun atau mati, maka harus dibaca panjang yakni khauf. Mad arid li sukun ialah hukum bacaan yang dibaca panjang apabila ada mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf. Contoh mad arid li sukun. Yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim. Pada lafal Ar-Rahman itu harus dibaca panjang karena ada mad tabi'i, yakni huruf H yang berharakat kasrah dan setelahnya ada huruf ya yang berharakat sukun atau mati. Nah, itu merupakan mad tabi'i. Apabila mad tabi'i itu berada di akhir kalimat atau tanda wakaf, maka itu dinamakan mad arid li sukun. Contoh yang kedua, innal insana li rabbihi lakanud. Pada lafal lakanud merupakan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yakni huruf nun yang berharakat dhammah dan setelahnya ada huruf waw yang berharakat sukun atau mati, maka harus dibaca panjang.
Dan ciri daripada mad arid li sukun ialah apabila ada mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau wakaf, maka itu dinamakan mad arid li sukun. Cara membaca mad arid li sukun, yakni 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Nah, sampai di sini dahulu pembahasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Salah hilang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.